Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Widandi Danto SEMM dan Bapak Deni Ramadhani SEMPK selaku dosen mata kuliah manajemen risiko keempat. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 4 terkait dengan ringkasan materi pada pertemuan 1 hingga 7. Oke, sebelum memulai pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Fatima Amanda Putri, kemudian saya sendiri Amelia Sapatika Dewi, kemudian ada Afifah Dwi Syafifah, kemudian ada Eni Yuliana, kemudian ada Fatikah Nur, kemudian ada Azira Ailaiza, kemudian ada Dian Isfa Izzah. Jadi yang pertama ada definisi dari risiko itu sendiri. Jadi menurut ISO, risiko merupakan efek dari ketidakpastian terhadap sebuah pencapaian tujuan. Jadi efek ini bisa berupa deviasi dari yang diharapkan baik positif maupun negatif. Jadi menurut ISO, risiko bukan hanya kerugian, tapi juga bisa berupa peluang jika ketidakpastian tersebut memberikan dampak yang positif pada studi tersebut. Yang kedua ada definisi risiko menurut Kaplan dan Garrick. Jadi risiko ini merupakan pendekatan kuantitatif melalui konsep triplet definition of risk. Jadi triplet definition of risk ini risiko dijelaskan melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, what can happen? Apa yang bisa terjadi? Yang kedua, how likely is it? Seberapa besar kemungkinan terjadinya? Lalu yang ketiga, what are the consequences? Yaitu apa konsekuensinya? Jadi menurut mereka adalah risiko ini merupakan kombinasi dari skenario peristiwa, probabilitas terjadinya, dan dampak yang akan ditimbulkan. Lalu yang terakhir ada definisi risiko menurut teori manajemen. Jadi risiko ini merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menghambat, merugikan atau menyimpang dari tujuan organisasi. Biasanya perbedaan dari risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, risiko ini merupakan kondisi ketika suatu peristiwa di masa depan belum pasti terjadi, tetapi probabilitas terjadinya dapat diperkirakan serta dampaknya juga dapat dianalisis. Dengan kata lain, risiko masih bisa diukur, dihitung, dan juga dikelola. Sedangkan ketidakpastian merupakan situasi ketika kita benar-benar tidak mengetahui kemungkinan yang akan terjadi maupun besarnya dampak yang ditimbulkan, sehingga tidak dapat dihitung secara pasti. Sebenarnya ada jenis-jenis dari risiko. Yang pertama ada risiko finansial, berkaitan dengan potensi kerugian dalam aspek keuangan, misalnya fluktuasi kurs, perubahan suku bunga, inflasi, maupun risiko gagal bayar. Yang kedua ada risiko operasional, muncul dari aktivitas sehari-hari internal seperti kesalahan manusia, kerusakan sistem, kegagalan teknologi, atau inefisiensi proses. Yang ketiga ada risiko strategis, jadi terkait dengan keputusan jangka panjang dari sebuah organisasi, misalnya salah memilih model bisnis, strategi yang tidak adaptif terhadap perubahan pasar, atau kebijakan yang kurang tepat. Lalu yang keempat ada risiko eksternal, berasal dari faktor luar yang sulit dikendalikan, misalnya seperti perubahan regulasi, kondisi politik, krisis ekonomi global, bencana alam, maupun persaingan pasar yang ketat. Pada kerangka kerja dari manajemen risiko, itu ada prinsip-prinsip dari manajemen risiko. Yang pertama ada terintegrasi dengan proses organisasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan dengan konteks organisasi, menimbulkan kepentingan, bersifat dinamis dan adaptif. Terus ada juga komponen utama dari kerangka kerja, itu ada komitmen dan tata kelola, kebijakan risiko, proses manajemen risiko, komunikasi dan pelaporan. Yang standar yang digunakan dalam manajemen risiko ini, yang pertama ada ISO 31000. Pengertiannya ini sendiri adalah standar internasional yang memberikan prinsip, kerangka kerja dan proses untuk mengelola risiko secara sistematis, transparan, dan dapat diintegrasikan dengan semua aktivitas organisasi. Yang keduanya ada COSO ARM. Pengertiannya sendiri adalah kerangka kerja manajemen risiko yang didukung oleh COSO, memberikan panduan agar organisasi ini dapat mengidentifikasi, menilai, merespon, dan memantau risiko dalam kaitannya dengan mencapai tujuan. Nah, komponen dari COSO ARM ini, yang pertama ada governance and culture, yang kedua strategi dan objective setting, terus selanjutnya performance, yang keempat itu ada review dan revision, terus yang kelima ada information, communication, and reporting. Yang ketiga ada Basel Accord. Pengertian sendiri itu adalah perangkat peraturan internasional di sektor perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Business Supervision. Perkembangannya ini ada Basel 1 fokus pada capital adequacy, itu kecakupan modal khususnya risiko kredit. Yang kedua ada Basel 2 itu pada 2004, itu memperluas cakupan ke risiko pasar dan risiko operasional dengan 3 pilar. Yang pertama ada minimum capital return, yang kedua supervisory review process, yang ketiga market discipline. Nah, Basel ketiga ini untuk menekankan manajemen likuiditas, leverage ratio, serta kualitas modal inti. Misalnya ada siklus hidup risiko. Pertama ada identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, monitoring, dan juga evaluasi. Mengenai konsep dasar identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Nah, tujuan identifikasi risiko yang pertama mengetahui sumber risiko setiap hal, yang kedua memberi dasar untuk analisis dan mitigasi, dan yang ketiga membantu organisasi membuat prioritas. Nah, jenis risiko dalam organisasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada risiko operasional, yaitu risiko yang muncul dari kegagalan proses internal, sistem, teknologi, atau manusia. Yang kedua risiko finansial, yaitu risiko terkait arus kas, likuiditas, hutang, investasi, dan pasar keuangan. Dan yang ketiga ada risiko strategis. Risiko ini terjadi akibat keputusan bisnis jangka panjang yang salah. Dan yang keempat ada risiko kepatuhan. Risiko ini terjadi karena adanya pelanggaran hukum, regulasi, dan standar industri. Dan yang kelima ada risiko terhadap reputasi. Sebenarnya teknik identifikasi risiko yaitu yang pertama ada brainstorming, yaitu ini menggunakan diskusi secara terbuka bagi seluruh anggota tim untuk mengumpulkan potensi yang ada. Kemudian dari brainstorming ini itu memuat ide yang kreatif dan perspektif, namun kelemahannya yaitu hasil dari brainstorming ini berisiko subjektif atau tergantung pada pengalaman peserta. Contohnya seperti kita dibahas, kita diminta untuk mengumpulkan risiko pada UMKM kopi kafe yang ada di Magelang. Kemudian selanjutnya ada checklist itu teknik yang menggunakan daftar pertanyaan atau risiko standar berdasarkan pengalaman atau regulasi. Nah, teknik ini itu gunakan untuk memastikan bahwa tidak ada risiko yang terlewat. Contohnya pada checklist pada UMKM yaitu mengenai supplier, pelanggan, keuangan, dan perizinan. Kemudian yang ketiga dari sini pun
Stage mapping ini merupakan visualisasi risiko dalam matriks yang dilakukan berdasarkan kemungkinan atau dampak, kemungkinan dan dampak. Kemudian teknik ini digunakan untuk melihat risiko yang prioritas. Nah, hasil dari peta risiko ini atau risk mapping ini memberikan gambaran bahwa prioritas mana yang harus dikelola. Nah, selanjutnya ini ada gambar risk mapping yang dibacanya mengenai kemungkinan yang tinggi atau dengan impact yang rendah, maka masuk ke kategori medium. Kemudian apabila kemungkinannya sedang tapi dampaknya rendah, maka masuk ke kategori rendah. Kemudian apabila kemungkinannya rendah dan dampaknya rendah, maka masuk ke kategori rendah. Contohnya pada UMKM kafe, yaitu risiko bahan baku kopi itu terlambat, nah masuk ke dalam kategori kemungkinannya tinggi tapi dampaknya rendah. Dampaknya sedang, maka masuk ke kategori yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen risiko pada UMKM. Tahapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 dengan contoh yang disesuaikan untuk UMKM. Yang pertama identifikasi risiko, ada risiko operasional, risiko keuangan, risiko pasar, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Untuk yang kedua yaitu analisis risiko, UMKM biasanya memakai metode sederhana yaitu kemungkinan terjadi risiko dan dampaknya. Contohnya keterlambatan bahan baku, probabilitas tinggi, dampaknya sedang. Risiko kebakaran dapur yaitu probabilitasnya rendah, dampaknya tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada evaluasi risiko. UMKM perlu menentukan risiko yang mana dapat ditoleransi dan mana yang harus segera ditangani. Contohnya jika pada sehari rugi 2 juta maka masih bisa ditoleransi, namun ketika rugi 200 juta maka sudah tidak bisa ditangani dan harus segera dievaluasi. Untuk yang ketiga yaitu penanganan risiko, yaitu menghindari, mengurangi, mentransfer dan menerima. Untuk yang terakhir yaitu pemantauan dan review, UMKM wajib melakukan peninjauan secara ulang atau berkala yaitu pada bulanan dan triwulan. Penilaian risiko UMKM. Dalam UMKM, penilaian risiko itu penting untuk mengantisipasi masalah yang bisa mengganggu usahanya. Risiko dinilai dari 2 kriteria, yaitu kemungkinan seberapa sering terjadi dan juga dampak seberapa besar pengaruhnya terhadap keuangan, operasional, ataupun reputasi. Untuk memetakannya, dapat digunakan metrik risiko. Misalnya, jika kemungkinannya tinggi dan juga dampaknya yang tinggi, maka risikonya akan sangat besar dan menjadi prioritas utama UMKM. Sebaliknya, kalau kemungkinannya rendah dan juga dampaknya kecil, maka risikonya rendah dan cukup hanya untuk dipantau. Karena UMKM mempunyai kapasitas terbatas, tingkat toleransi risikonya cenderung lebih kecil dibanding dengan perusahaan besar. Ada 2 pendekatan dalam menilai risiko. Pertama, kualitatif dengan istilah rendah, sedang, ataupun tinggi. Contohnya itu risiko kehilangan gangguan layar, itu dinilai sebagai risiko yang tinggi. Yang kedua adalah kuantitatif dengan rumus expected monetary value atau EMV, yaitu probabilitas dikalikan dengan dampak. Misalnya, risiko keterlambatan pengiriman dengan kemungkinan 20% dan juga kerugian 50 juta akan menghasilkan EMV 10 juta, yang artinya rata-rata kerugian yang harus diantisipasi adalah 10 juta rupiah. Risiko itu merupakan lingkungan organisasi tempat risiko muncul dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Risiko itu dipengaruhi oleh lingkungan internal seperti struktur, SDM, strategi, teknologi, dan ada lingkungan eksternal, regulasi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian untuk penetapan konteks risiko itu ada menentukan tujuan organisasi, apakah profit, kepatuhan, dan keberlanjutan. Ada kemudian analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat menggunakan SWOT atau investor. Kemudian identifikasi pemangku kepentingan, konsumen, regulator, ataupun itu investor. Kemudian selanjutnya definisikan kriteria risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian selanjutnya adalah prediksi konteks risiko, yaitu dengan tujuan untuk mengantisipasi perubahan yang dapat memunculkan risiko baru yang dari eksternal. Kemudian ada alat bantunya, yaitu alat bantunya seperti analisis tren, regulasi, dan perbandingan dengan kompetitor lain. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.